Selamat siang semuanya, selamat datang di Praktikum Genetika Modul 6. Kali ini kita akan membahas mengenai salah satu alat dalam laboratorium genetika, yaitu mikropipet. Mikropipet merupakan alat yang digunakan untuk mengambil larutan dalam volume yang kecil. Mikropipet pada umumnya terdiri dari 3 jenis, yaitu P1000 yang digunakan untuk mengambil larutan dalam volume 100 hingga 1000 mikroliter, kemudian P100 yang digunakan untuk mengambil larutan dalam volume 10 hingga 100 mikroliter, dan P10 yang dapat digunakan untuk mengambil larutan dengan volume 0,5 hingga 10 mikroliter. Selain ketiga jenis tersebut, juga terdapat jenis lain seperti P200 yang dapat digunakan untuk mengambil larutan dalam volume 20 hingga 200 mikroliter. Selanjutnya kita akan mengenal bagian-bagian mikropipet. Bagian yang pertama, yaitu yang paling atas disebut plunger, merupakan bagian yang dapat ditekan untuk mengambil dan mengeluarkan larutan dari mikropipet. Kemudian pengatur volume digunakan untuk mengatur volume pengambilan mikropipet. Kemudian skala mikropipet. Kemudian tombol ejector untuk tips. Kemudian pegangan mikropipet. Kemudian shaft. Dan tips loader yang merupakan tempat tips dipasangkan. Berikutnya, sebelum kita melakukan pengambilan larutan dengan mikropipet, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, pastikan memilih mikropipet dan tips yang sesuai. Kemudian, pastikan mengatur volume pengambilan sesuai yang diinginkan. Dan ketika pengambilan larutan, pastikan menekan plunger pada stop yang sesuai. Untuk mengatur volume pengambilan larutan dengan mikropipet, putar pengatur volume hingga skala mikropipet menunjukkan volume yang diinginkan. Selanjutnya, penggunaan mikropipet harus disesuaikan dengan tipsnya. Untuk mikropipet P100 atau mikropipet kuning, maka tips yang digunakan juga P100 atau tips kuning. Untuk mikropipet P10, maka tips yang digunakan adalah tips putih. Dalam pengoperasian mikropipet dikenal istilah stop. Berikut adalah stop 1 dan berikut adalah stop 2. Untuk lebih memahami pengoperasian mikropipet, simak contoh berikut. Berikut ini mikrotub berisi Aquades. Kita akan memindahkan 800 mikroliter Aquades ke mikrotub lain. Pertama, buka mikrotub. Kemudian, tekan plunger mikropipet hingga stop 1. Kemudian, masukkan ke larutan secara tegak lurus. Lepaskan plunger secara perlahan hingga larutan berpindah pada tips. Kemudian pastikan tidak ada gelembung atau udara dalam tips. Berikutnya untuk mengeluarkan cairan, pertama, posisikan mikropipet kurang lebih 45 derajat terhadap dinding mikrotub. Kemudian, keluarkan cairan dengan cara menekan hingga stop 2. Kemudian angkat mikropipet dan lepaskan plunger ketika mikropipet telah berada di luar larutan. Kemudian tutup mikrotub
dan larutan telah dipindahkan. Kita akan memindahkan 800 ml gliserol. Pertama, tekan plunger hingga stop 2, kemudian ambil larutan dengan meregangkan plunger secara perlahan. Kemudian keluarkan ke mikrotub baru dengan cara menekan hingga stop 1. Akan ada larutan yang tertinggal, hal itu tidak mengapa. Apabila kita ingin mengetahui berat larutan, maka mikrotub kosong ditimbang terlebih dahulu. Kemudian setelah dilakukan pipetting, mikrotub berisi larutan ditimbang kembali dan hasil mikrotub tersebut dikurangkan dengan hasil mikrotub kosong sebelumnya. Didapatkanlah berat larutan. Sekian untuk sesi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.